Akane sedang sibuk mempersiapkan makanan, di mana ia sedang mengupas kacang. Tiba-tiba ada yang bertanya apa yang Akane lakukan, dan Akane menjawab kalau ia sedang mempersiapkan masakannya. Dan orang itu menertawakan Akane yang mengupas kacang. Akane melihat ke belakang dan tak ada siapapun di sana. Ia merasa kalau ada seseorang di belakangnya, tapi tak ada siapapun di sana. Akane merasa ia semakin sensitif akan sesuatu. Mungkin itu karena malam ini ia akan minum-minum lagi setelah sekian lama. Akane yang berada di kamarnya menikmati keindahan malam ini, ditemani bintang-bintang sembari minum alkohol. Ia termenung sebentar dan teringat ucapan Hiyori sebelumnya soal keamanan di sini yang begitu lemah dan harus berhati-hati. Tapi Akane merasa aman karena ini berada di lantai 2 dan seharusnya akan aman. Kacang yang sudah Akane persiapkan sebelumnya sudah siap disantap dan Akane langsung memakannya, diikuti dengan segelas alkohol, dan itu membuat Akane merasa terpuaskan. Mau itu edamame atau fava bean, sangat sulit mengatakan mana yang terbaik. Juga premium beer punya rasa yang enak meski tak meninggalkan rasa, tapi dry beer yang sekarang terasa lebih nikmat. Dan tak lama kemudian air yang Akane panaskan sudah mendidih. Pertama-tama Akane tuangkan air panas ke dalam gelas, lalu ia tambahkan plum wine yang sebelumnya ia buat. Dengan cara ini itu akan membuat wine semakin harum, dan ketika Akane meminumnya ia sekali lagi terpuaskan karena rasa yang begitu hangat. Wine itu masuk dari mulut lalu melewati tenggorokannya hingga ke perut, dan itu merasa sangat hangat di dalam. Ia pun melanjutkannya dengan memakan beberapa cemilan, dan tiba-tiba ia mendengar suara yang berkata kalau apa yang Akane santap tampak begitu lezat. Akane kaget karena ia sendirian selama ini, dan ia melihat seorang gadis yang duduk di dalam kamarnya. Ia kaget karena gadis itu muncul secara tiba-tiba. Gadis itu tersenyum dan meminta hal yang sama dengan apa yang Akane makan. Akane bingung dan teringat akan sesuatu dan membuka lemari miliknya. Di sana ia melihat gelas yang ia dapatkan sebelumnya. Gadis itu meminta untuk menyiapkannya tanpa menggunakan air panas seperti Akane karena ia ingin merasakan rasa buah yang terkandung di dalamnya. Akane mengambil salah satu gelas untuk ia gunakan dan memberikan minuman itu ke gadis itu. Gadis yang menghirup aroma dari minuman itu merasa nostalgia dengan bau dari Chico Fruit dan langsung meminumnya. Rasa yang begitu manis tapi juga menyegarkan. Akane berkata apakah rasanya cocok untuknya, dan gadis itu berkata ia sangat menyukai rasa yang seperti ini. Meskipun menggunakan buah yang masih muda, tapi ada rasa segar yang terkandung di dalamnya dan sangat sulit menggantikan rasa seperti ini. Dan yang terpenting adalah Akane jangan hanya berdiam dan duduk seperti itu, dan harus ikut minum juga bersama dengannya karena ia tak ingin minum sendirian. Mereka pun saling bertukar gelas, dan gadis itu berkata kalau manusia selalu melakukan seperti ini ketika sedang minum, bukan? Ini sudah sangat lama semenjak gadis itu minum bersama dengan yang lainnya, tapi ia tak melupakan sedikit pun kenangannya. Akane yang bingung pun bertanya siapa gadis ini sebenarnya. Gadis ini pun teringat kalau ia belum memperkenalkan dirinya dan lebih cepat untuk menunjukkannya secara langsung. Ia berdiri dan menunjukkan seluruh badannya yang membuat Akane kaget melihatnya. Kalau di hadapannya ada sosok seorang peri atau fairy, dan gadis itu berkata bukan cuma sekedar fairy, tapi seorang fairy queen. Akane bingung dan bertanya kenapa fairy queen ada di sini. Tapi bagi fairy queen memanggil gelarnya terlalu berlebihan, tapi ia juga tak memiliki nama. Jadi Akane bisa memanggil sesukanya. Akane pun berpikir sejenak nama apa yang tepat untuk sang fairy queen. Ia menyarankan sebuah nama yang dipanggil Titania. Fairy queen yang mendengar itu berpikir sejenak, tapi ia sangat menyukai nama itu dan sekarang akan dipanggil Titania. Akane bertanya apa yang Titania lakukan di sini. Kedatangan Titania ke sini dikarenakan rumor yang beredar di antara fairy, di mana ada seorang priestess yang dipanggil dari dunia lain. Karena Titania tak ada kegiatan apapun, jadi ia mencoba mencari soal kebenaran rumor itu. Dan ketika ia sedang berkeliling, ia mencium aroma dari alkohol dan mengarahkannya kemari. Akane bertanya apakah Titania menyukai alkohol, dan Titania menjawab dengan penuh semangat. Ia sangat menyukai alkohol yang rasanya manis, apalagi jika terbuat dari buah-buahan. Titania sangat menyukainya. Titania juga meminta segelas dan memakan buahnya dengan sangat lahap. Akane bertanya ke Titania apakah Titania terkenal. Terkenal dalam artian orang-orang langsung mengetahui Titania hanya dengan melihatnya. Dan menurut Titania seharusnya seperti itu karena banyak sekali tersebar soal fairy di dalam cerita ataupun dalam lagu anak-anak. Tapi Titania juga terkenal sebagai sesosok makhluk halus yang senang memasuki rumah orang, dan ia katakan itu dengan wajah yang menyeramkan. Biasanya para orang tua akan menakuti anak-anak mereka jika tidak tidur lebih awal, maka fairy akan datang untuk menculiknya. Tapi Akane jangan salah paham dulu, ia datang hanya untuk alkohol seorang dan tak peduli soal yang lain.
tapi ia juga memiliki kutukan untuk orang-orang yang menolak menawarkan alkohol untuknya, dan tentu membuat Akane ketakutan. Dan itu memang tampak kasar bagi Titania. Akane tak percaya apakah dia baru saja minum dengan sesosok yang hebat sekarang. Di waktu-waktu seperti ini, biasanya Titania akan mengeluarkan kekutukannya, dan ketika para manusia ketakutan, ia akan langsung mengambil alkohol milik mereka yang paling berharga. Dan yang paling menyenangkannya adalah orang itu tak tahu kalau Titania lah yang mengambilnya. Titania tertawa dan meminta maaf jika membuat Akane ketakutan. Sebagai permintaan maaf, ia akan mengabulkan satu permintaan Akane. Akane bingung apa maksudnya, tapi Titania berkata, gadis muda seperti Akane pasti menyukai satu dua orang pria. Jika mau, Titania bisa memberikan charm magic kepada pria-pria agar tertarik dengan Akane. Tapi Akane dengan tegas menolaknya, dan Titania bingung apakah Akane tak menyukainya. Bagaimana dengan pria berarmor yang selalu bersama Akane sebelumnya? Tapi Akane menjadi kesal karena Titania membawa-bawa jet ke dalam obrolan mereka. Titania menjadi bingung dibuatnya. Titania terpikirkan sesuatu dan bertanya ke Akane. Ia bertanya apakah yang Akane pegang itu adalah kacang. Bukankah rasa kacang itu sangat tidak enak? Titania bingung kenapa Akane tampak menikmatinya. Akane yang kesal berkata kalau Titania penasaran kenapa ia tak coba saja dan memaksanya memakan kacang yang sudah Akane buat sebelumnya. Wajah Titania menjadi kaget dan itu membuat Akane ketakutan karena bersikap kasar terhadap Titania. Tapi Titania menjadi kagum dengan rasa kacangnya. Ia tak menyangka kalau rasa kacangnya akan seenak ini. Akane bersyukur karena Titania tampak menikmatinya. Titania menyadari sesuatu di atas langit dan ia berkata ada sesuatu yang bergerak di atas sana. Akane bingung apa yang Titania lihat, tapi Titania tertawa karena betapa lucunya makhluk itu datang mendekat untuk menyapa dirinya. Dan semakin lama, sosok itu semakin terlihat dan muncul seekor ikan mas berenang di atas langit. Dan ketika ikan mas itu mendekat, Akane kaget dengan ukurannya yang begitu besar. Ikan itu memberi salam ke Titania dan pergi melanjutkan perjalanannya. Menurut Titania, sosok tadi merupakan fairy yang jinak. Manusia percaya mereka sebagai sebuah pertanda dan sering memujanya. Titania berkata dengan kehadiran mereka bisa dikatakan kalau musim panas akan semakin dekat. Akane takjub dengan apa yang ia lihat dan begitu memukaunya tadi sebagai penanda berakhirnya musim semi. Titania tersenyum melihat Akane yang begitu bahagia dan berkata kalau Akane belum memutuskan harapannya dan karena ini sudah malam, ia akan datang kembali. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan cemilan dan alkohol ketika Titania kembali. Akane kaget dengan perkataan Titania barusan. Titania juga teringat dengan ucapan Akane sebelumnya, yaitu soal obrolan Akane dan Jet sebelumnya, di mana Akane akan membuang Chico Fruit yang ada di dalam toples sebelumnya. Titania berkata untuk jangan dibuang karena buah itu miliknya, dan Titania tak akan memaafkan Akane jika ia membuang Chico Fruits itu. Titania pun pergi dan berkata kalau ia akan membawa temannya ketika ia datang kembali. Titania yang pergi membuat Akane merasa lebih lega, tapi tak percaya kalau ia akan datang kembali membawa temannya. Dan cerita pun berlanjut.